Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, salam sejahtera dan salam sehat selalu untuk kita semua. Berjumpa kembali dengan saya dalam renungan firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini. Harapan dan doa saya kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa di sorga, kasih dan anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, serta sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hidup kita semua. Amin. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu, mohon pimpinan Tuhan. Kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang sangat baik, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, Allah yang tidak pernah melupakan kami umat kepunyaan-Mu. Kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa, buat penyertaan perlindungan-Mu bagi kami sepanjang malam dalam istirahat kami Tuhan. Engkau pelihara kami dengan sempurna. Engkau berkati kami Tuhan. Engkau pulihkan kekuatan kami melalui istirahat yang baik sepanjang malam. Pagi hari ini Tuhan, kami boleh bangun dengan tubuh yang segar, kekuatan yang baru. Terima kasih Tuhan buat hari baru yang Tuhan berikan bagi kami. Sebelum kami menjalani seluruh aktivitas kami pada hari ini Tuhan, kami rindu disegarkan, dikuatkan, dimotivasi, diinspirasi oleh kebenaran firman Tuhan, supaya jalan-jalan hidup kami, aktivitas kami hari ini Tuhan, tidak menyimpang, tidak melenceng dari kehendak-Mu, dan biarlah oleh kekuatan Roh Kudus, kami dimampukan untuk melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Ampuni segala dosa dan salah kami ya Tuhan, yang kami lakukan yang tidak mempermuliakan Engkau. Biarlah darah Tuhan Yesus menyucikan, menguduskan kami semua. Terima kasih Tuhan, pimpin kami dalam perenungan firman-Mu pada pagi hari ini, dari awal sampai akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan buat kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Mazmur 139 ayat yang ke-24. Demikian firman Tuhan. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Demikian firman Tuhan buat kita pada kesempatan ini. Yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan dalam hidup kita setiap hari. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pernahkah kita berpikir apa yang terjadi jika seorang petinju juara dunia bertanding melawan pelatihnya sendiri? Siapakah kira-kira yang akan memenangkan pertarungan? Kemungkinan besar adalah si petinju itu sendiri. Tetapi Bapak Ibu Saudara, mengapa ia tetap mau dilatih oleh orang yang bisa dengan mudah, dengan gampang dikalahkannya? Di sini kita bisa menemukan satu jawaban, bahwa sang petinju membutuhkan seseorang yang bisa melihat kekurangan, melihat kelemahan yang luput dari perhatiannya, sehingga ia bisa membenahi diri untuk menjadi petinju yang unggul, menjadi petinju yang profesional, menjadi petinju yang berkelas, menjadi petinju yang selalu meraih trofi. Bapak Ibu Saudara, kita semua memiliki titik buta atau blind spot, yaitu kelemahan atau kekurangan yang tidak dapat kita lihat dalam diri kita sendiri. Sehebat-hebatnya, sejago-jagonya, dan sepintar-pintarnya seseorang, ia tidak akan bisa melihat lalat yang menempel di dahinya. Padahal lalat itu sangat dekat dengan matanya. Ia membutuhkan orang lain untuk memberitahukan dan menunjukkan bahwa ada lalat yang di dahinya. Bapak Ibu Saudara, untuk itu kita kiranya dijauhkan dari sikap tinggi hati, sikap kesombongan, dan bersedia dengan sukacita merendahkan hati untuk menerima masukan, menerima evaluasi, menerima kritik, menerima koreksi dari sesama kita. Yang lebih penting dan terutama,
seperti kata pemazmur, kita berseru kepada Allah untuk memeriksa kita dan menuntun kita ke jalan yang kekal. Karena Allah mengetahui jalan-jalan hidup kita. Bahkan kita tidak bisa menempuh hidup kita sendiri, tapi Allah mengetahuinya. Karena itu kita memohon kepada Allah supaya Allah menunjukkan kepada kita apa yang menjadi titik lemah kita, apa yang menjadi kekurangan kita, dan kita berdoa supaya dalam tuntunan Roh Kudus kita dimampukan untuk mengatasi, memperbaiki kekurangan dan kelemahan kita. Sehingga jika kita menempuh jalan yang salah, maka Allah akan menunjukkan, akan memperlihatkan dan menyadarkan kita melalui kuasa Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara, selanjutnya pemazmur juga memohon agar Allah menuntunnya di jalan yang benar, jalan yang kekal, jalan yang menuju kehidupan abadi, meneguhkan dan menguatkan pemazmur. Jalan yang kekal adalah jalan yang baik, jalan yang benar, jalan yang menyukakan hati Allah, yang mendatangkan kesejahteraan bagi kita. Bapak Ibu Saudara, dengan kita mempersilahkan dan membiarkan Allah menuntun hidup kita hari ini dan seterusnya, dan terbuka terhadap masukan dari sesama kita, kiranya kita semakin berkembang menjadi pribadi yang berkualitas, pribadi yang berkarakter unggul, pribadi yang punya rasa hormat kepada Allah dan mengasihi sesama kita. Kiranya hidup kita sepanjang hari ini dan seterusnya mempermuliakan Allah dan memberkati orang lain. Sehingga apapun yang kita katakan, apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita usahakan, kita percaya Allah yang memimpin kita, membawa kita kepada keberhasilan dan menikmati segala berkat yang daripadanya. Demikian firman Tuhan buat kita pada kesempatan ini. Tuhan Yesus memberkati dan shalom untuk kita semua. Amin.